Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim, sedaya pengurus baik syuriah tafidiyah, sedaya lembaga sami rawuh ingkang wonten masjid ingkang penuh berkah menika ingkang kula mulyakaken. Untuk menyikat wekdal niki supados mangke longgar untuk dialogis. Ya, memang perlunya kita belajar bersama tentang ibadah. Dalam suatu hadis ma'ubidallahu bisyai'in ahabba ilallahi minal fikhi fiddin. Tidak ada sarana yang dibuat ibadah untuk Allah yang lebih disukai Allah daripada memahami ilmu agama. Wala fatihun wahidun asyaddu ala syaitanu min alfi abidin. Seorang alim fikih satu nisbat syaitan itu lebih berat daripada 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'il imadun wa imadud dini al-fiqhu. Segala sesuatu ada standarnya, ada tendensinya. Tendensi agama adalah ilmu fikih. Dan belajar ngaji ilmu itu fadilahnya banyak. Man ta'allama kaban minal ilmi alima bihi aw lam ya'ma kana afdhala min alfi raq'at kana afdhala min ayyusalliya alfa raq'atin tatawu'an. Belajar satu bab ilmu baik diamalkan atau tidak diamalkan itu jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, insya Allah nanti kita selesaikan satu bab persoalan tentang fikih korban. Tadi sudah dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mahdudatun latukal dalam surat Ibnu Rusuhnya. Wong sing ngamal tanpa dasar yang dikhawatirkan ilmunya toh kelak tidak diterima. Sehingga setiap kita beramal kita usahakan berdasarkan ilmu. Untuk menyikat waktu kami akan bacakan sebelumnya ngaji dialogis tentang fikih korban, makalah tentang fikih korban. Korban sudah maklum adalah ibadah berupa penyembelihan binatang tertentu di hari raya korban 10 Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu takrif korban. Ibadah korban itu mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi atau sisi ta'abudi, yaitu penghambaan pada Allah. Sehingga dalam ibadah ini harus memenuhi prosedur, cara-cara, syarat rukunnya harus terpenuhi, tidak sekedar korban malah jadi korban perasaan ya. Ono berpikir saiki diganti korban duit oleh ta ora juga niku tidak sesuai aturan. Ada sisi ta'abudinya sesuai tuntunan, seperti hanya orang haji melempar jumroh, tidak boleh diganti yang lain. Dan dari sisi sosial, pemenuhan kebutuhan gizi orang lain atau meningkatkan taraf ekonomi orang fakir. Seperti hanya pelunasan hutang orang lain. Itu sisi sosial. Ini ada 2 dimensi ta'abudi dan dimensi sosial. Ini tidak terpisahkan. Sehingga dalam ibadah korban itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Hukum berkorban bagi yang mampu. Ini untuk mazhab kita Syafi'i dengan mazhab Maliki sunnah muakkad, mendekati wajib. Mendekati wajib. Mazhab Hanafi dari Ahmad bin Hanbal. Seingat saya ada 2 mazhab berpendapat wajib. Sehingga khilafiyah ada yang berpendapat wajib. Sehingga nilai ibadah korban itu di atas
nilai ibadah infak atau sedekah yang lain. Sedekah yang tertinggi adalah berkorban. Karena menurut sebagian pendapat ulama adalah wajib. Bahkan sepakat ulama untuk Rasulullah hukumnya wajib, untuk umatnya ini khilaf. Untuk mazhab kita Syafi'i sunat muakkad. Tapi dalam hal ini ada yang sunat ain atau sunat perorangan bagi yang tidak memiliki keluarga. Di omah wak di bojo ora ngoni anak jomblo ya. Sugih ya sunat ain ya, sunat orang tersebut. Ada sunat kifayah yaitu bagi semua anggota keluarga yang mampu. Yang dimaksud sunnah kifayah atau sunnah kolektif artinya jika salah satu anggota keluarga ada yang berkorban, maka menggugurkan hukum makruh bagi yang lainnya. Contoh satu keluarga. Ada beberapa anggota keluarga yang mampu, meskipun anggota keluarga itu tidak wajib dinafkahi karena sudah mampu bekerja, itu tetap dimaksudkan satu keluarga. Meskipun tidak menjadi tanggungan nafkah wajib, nafkah sunnah, tapi dianggap satu keluarga. Andaikan itu yang mampu lebih dari satu, ini hanya sunnah kifayah. Artinya kalau salah satu anggota keluarga sudah melaksanakan, yang lain sudah tidak terkena hukum makruh. Bukan berarti yang lain sudah dapat pahala, ini salah paham. Yang dapat pahala yang korban, seperti wajib kifayah sholat jenazah sing untuk pahalanya sing nyolati wong sing omah penak-penak untuk pahala seperti. 3, wajib apabila dinazari. Semua ibadah sunnah kalau itu nazar maka hukumnya wajib. Ukuran mampu berkorban adalah mempunyai kelebihan harta di hari raya korban dan hari tasyrik dari kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib dinafkahi. Tanggal 10, 12, 13 itu ya. Kebutuhan pokok sudah terpenuhi, duit turah di 3 juta kan tuku wedhus mampu, berarti sudah dianjurkan korban. Dan ini berlaku setiap tahun. Bukan kok aku wis korban ya ora. Itu kesalahan paham. Ya, ini berlaku setiap tahun. Dasar berkorban. Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah kepada Nabi untuk melakukan sholat Id. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Jelas ini ditujukan Rasulullah, maka ini wajib bagi Rasulullah. Ada hadis lain riwayat Imam Ikrimah nih. Kutiba alayya an-nahru walam yuktab alaikum. Diwajibkan berkorban atas diri saya, tapi tidak diwajibkan atas kamu sekalian. Ini menunjukkan khusus Nabi wajib, untuk umatnya tidak wajib, sesuai pada kita. Ma'amilabnu adama yauman nafri min amalin ahabba ilallahi min irotobiddan. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia atau anak Adam di hari korban yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Berarti amalan yang terbaik di hari raya korban adalah berkorban. Mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yakrubanna musallana. Ini yang sebagai dasar pendapat ulama yang mewajibkan. Barang siapa memiliki kelonggaran rezeki kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat Id sini. Seorang usah melu sholat Id sini. Ini ancamannya. Ini sebagai dasar ulama yang berpendapat wajib. Kemudian ada dasar azimu dohayakum fa innaha ala syirati matoyakum. Kalau berkorban perintah Rasul itu korbannya yang besar-besar. Kalau bisa ya
sapi limosin ya kalau bisa, karena binatang korban itu menjadi kendaraanmu ketika kamu di jembatan sirat. Korban sing gede, aja sapi sing mini iku ya. Ana sapi cilik ya. Kanggo wong pitu pisan. Oleh ta ora takokno ngen. Ana sapi India kuwi sing cilik ora? Sapi apa cilik? Kikil. 6 syarat perkorbanan, 6 syarat. 1, hewan korban harus jenis an'am, yakni binatang ternak. An'am itu jamak dari na'am. An'amun meliputi onta, lembu, atau kerbau. Kerbau termasuk jenis sapi. Kemudian kambing, hanya 3 ini. Kalau onta syaratnya harus berusia 5 tahun. Jadi kalau belum usia 5 tahun tidak sah. Kalau sapi atau kerbau dan kambing kacan atau disebut kambing Jawa atau semua kambing yang berbulu tipis loh. Dengan variannya ada etawa atau kikil dan lain sebagainya, itu termasuk jenis kambing kacan atau kambing-kambing yang berbulu tipis. Itu sarannya sudah berusia 2 tahun. Sedangkan untuk jenis domba atau jenis kambing yang berbulu tebal atau wal itu meliputi gibas atau disebut domba. Itu jenis yang berbulu tebal. Usianya harus 1 tahun atau 6 bulan sudah powel. Syarat powel itu hanya khusus untuk wedhus, domba utawa biri-biri. Meskipun belum 1 tahun, asal sudah 6 bulan dan powel wis kena kanggo korban. Untuk syarat yang lain adalah syarat usia. Saya ketemu Amit pahami ya. Regane kadang salah paham salah. Keutamaan ya sing sae, iki tidak mempengaruhi keabsahan ya, sing sae. Urutan keutamaan seekor hewan korban untuk 1 orang. 1 ekor untuk 1 orang adalah secara urut onta atau sapi. Baru urutan kedua sapi atau kerbau. Baru biri-biri atau disebut domba atau kambing yang berbulu tebal itu. Baru kambing biasa atau berbulu tipis. Itu untuk 1 ekor untuk 1 orang. 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor onta atau seekor lembu atau seekor kerbau. Jadi saumpamane ana wong korban wong 7, ape endi sirkaan 7 orang 1 kerbau dengan kambing 1. Ya lebih utama kambing 7 untuk 7 orang daripada 1 kerbau untuk 7 orang. Paham ya? Iku utamane ngoten. Nah, sesama jenis hewan diutamakan yang gagah tinggi besar, pada umumnya harganya lebih mahal dan diutamakan yang lebih banyak dagingnya daripada lemaknya. Podo-podo kambing, podo-podo sapi, podo-podo kerbau, ya cari yang gagah. Nah, tadi bisa dijawab. Sapi mini dus pundi? Jawab dhewe ya. Asal memang dari indukan sama-sama sapi, ya sah wae untuk orang 7, tapi ya keutamanya hilang kan ya. Tapi kalau indukan sapi gabungan kalian wedhus malah ora sah, wong 7 wong 1. Kalau cloning dari sapi dengan binatang korban yang lain ya seperti kambing ya untuk 1 orang, tidak bisa untuk 7 orang.
Untuk kambing diutamakan yang berwarna putih, ini urutan yang utama, baru ke kuning-kuningan, ke merah-merahan, belang hitam putih, baru hitam sing paling akhir ya. Yang utama dengan hewan jantan. Berarti wedok oleh tora? Boleh. Nah, karena dagingnya lebih enak, lebih wangi. Tapi dalam fikih-fikih itu ditafsir. Kalau betina belum pernah manak, betina durung isih perawan. Betina isih perawan. Dibandingkan dengan jantan sing wis biasa. Itu di fikih-fikih lebih utama betina yang perawan. Nah, tidak semuanya, tapi jelas betina itu boleh, kecuali dikhawatirkan hamil. Kalau hamil nanti termasuk bagian dari cacat. Mungkin ini yang tidak mau betina itu dikhawatirkan ke bunting ya. Dua seekor kambing hanya untuk berkorban satu orang ya. Jadi urunan sak sekolahan untuk wedhus siji kanggo korbane seluruh siswa ya ndak sah ya. Utawa pitu urunan pira ya iki. Ndak wedhus siji. Mboten pareng. Kecuali nanti yang ikut urun dihibahkan untuk satu orang, dinamakan untuk satu orang yang menerima hibah itu. Lalu yang menerima hibah nanti untuk korban dirinya, untuk yang lain diniati ihdaus sawab. Nah, ben oleh ganjaran tok ya, kesawapan itu oleh. Seperti halnya satu keluarga korban satu ekor, nek atas nama seluruh keluarga ndak sah, organe wedhus doang siji. Tapi kalau atas nama satu orang kemudian pahalanya lumeber, iki baru bisa untuk semuanya. Saged dipun pahami ngoten nggih. Sedangkan seekor onta, sapi atau kergo maksimal untuk 7 orang, maksimal ya. Jadi untuk 8 malah ora sah. Apa meneh lu bisa 8. Nah, maksimal 7 orang. Meskipun beda niatnya. Kerbo satu untuk 7 orang, yang satu niat korban, yang satu niat akekah, yang satu niat kanggo mayoran, boleh saja. Asal maksimal 7 orang. Gimana tasorohnya nanti tanya ya, ora usah dijelasin oleh. Nomor 3, hewan korban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh yang biasa dikonsumsi. Dengan demikian tidak sah berkorban dengan hewan yang terlalu kurus, pincang. Meskipun akibat benturan keras ketika mau disembelih, hati-hati nggih panitia. Nek nalikane ngebrekno ini aja sampai kewane pincang, ini mengakibatkan tidak sah korbannya. Meskipun akibat benturan ketika dirobohkan itu. Hati-hati. Kemudian buta sebelah atau keduanya ini tidak sah. Gudiken hamil, untuk hamil ini khilaf ini, tapi pendapat yang kuat tidak sah. Terpotong telinganya atau terpotong lidah, kantong susunya atau pantatnya atau ekornya, potong anggota tubuhnya, ini mengurangi kuantitas daging sehingga tidak sah. Apabila tidak mengurangi daging atau anggota tubuh yang dikonsumsi, seperti terpotong tanduknya, sungune potol. Saiki ana kerbau, regane murah saka Australia. Sungune dipotol.
Nah, itu regane murah, mergane saka imporan Australia. Iku oleh iku karena terkontrol suhunya. Kemudian dikebiri buah zakarnya atau dikebiri ya, testisnya itu tetap sah. 4, penyembelih harus niat korban saat menyembelih atau sebelumnya. Berarti niat korban tidak harus ketika menyembelih. Boleh sebelumnya. Termasuk ketika wakil atau mudhohi menyerahkan korbannya kepada wakil. Mas iki kewan korbanku atas nama aku ya. Tolong sampean sembelihno iku wis cukup, nalikane disembelih ora niat wis ora apa-apa. Seperti hanya zakat. Zakat itu niatnya ketika sudah diefros, dipisahkan dengan harta yang lain, dikantongi ya. Kita niati kanggo zakat. Meskipun ketika diserahkan pada mustahik itu tidak ada niat sudah cukup. Nah, tapi yang baik ya ketika sembelih itu diniati. Contoh niat untuk diri sendiri, nawaitu ada sunnatil udhiyah an nafsi lillahi ta'ala. Itu kalau disembelih diri. Atau untuk yang diwakilkan, nawaitu ada sunnatil udhiyah an sinten bin sinten lillahi ta'ala. Nah, tidak sah mengkorbankan untuk orang lain yang masih hidup tanpa izin kecuali anak yang diwaleni ya, atau satu keluarga anak yang diwaleni ya. Wis dume sugih ngorbano wong liya tanpa tareng ya ora sah malah. Dadi mayoran biasa itu. Korbane ora sah. Termasuk untuk orang yang meninggal tanpa ada wasiat. Ya. Biasa iki yo. Lumampah nggih jenengan ya. Bapak ora tahu wasiat sampean korbani, sah mboten? Pendapat kuat dak sah. Pendapat yang kuat tidak sah, meskipun ada pendapat yang mengatakan sah, tapi pendapat yang tidak kuat. Solusinya gimana supaya sah? Koyok mau atas nama no awakmu dhewe ganjarane mbok aturno mbak-mbakmu sing wis mati, wis beres ora ana khilaf ngoten ku. Ngoten ya. Wong anu nek ana wong ngono dudono ae. Atas namamu ganjarane mbok aturno maring wong sing mati. Niki jelas aman. Aman terus panitia ora kangelan karena kalau mengkorbankan orang yang meninggal dan dianggap sah nanti tasarrufnya dagingnya seperti tasarrufnya nazar, sehingga penerima harus fakir miskin. Nah, kangelan ya. Nah, perlu diketahui nih ya. Nek atas orang meninggal itu sah, maka tasarrufnya seperti tasarruf nazar, sehingga penerima harus fakir miskin, orang kaya tidak boleh. Sagedipun pahami ya. 5. Waktu penyembelihan yaitu dimulai jeda masa yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah dengan standar minimal setelah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah berakhir hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Finise ketika menjelang terbenam matahari 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik yang terakhir. Jadi dengan demikian disembelih maun oleh ta ora? Boleh enggak? Disembelih malam 11, malam 12, ya boleh ya. Tapi Quran apre nyembelih kewan nek bengi ku makruh kecuali ada hajat ya. Ora ana sing gelem ngewangi esuk-esuk do mbok gawe kabeh kan. Bengine ya akeh nek ngono ana hajat tak masalah ya. Nah, boleh kalau malam asal mau. Nah, kalau berakhir ketika tenggelam matahari berarti yang penting penyembelihannya.
Meskipun pembagiannya nanti setelah habis. Nah, ukurannya penyembelihan, karena inti dari korban adalah penyembelihan. Sedangkan untuk korban nazar, bila disembelih setelah tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka tetap sah sebagai korban dengan status qadha. Kecuali nazar. Kalau nazar boleh setelah tenggelamnya tanggal 13, tapi atas kondok ya. Kalau yang lain tidak sah. Alokasi daging korban. Satu, penerima daging adalah orang yang beragama Islam. Ini ya, ini saya dasari dulu. Non Muslim berarti tidak sah. Meskipun ada pendapat, ya pendapat itu mazhab Hanafi boleh, tapi harus fakir miskin. Ini fakir dan dini bikin orang ya. Kan dasar Qur'annya kuat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yufatidukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu an tamarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum al-ayah nggih. Allah tidak melarang berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kamu dan tidak ikut mengusir orang Islam dari daerahnya. Antabaruhum. Sing dilarang itu kita melindungi, berbuat baik, menjadikan pemimpin non-muslim yang memusuhi orang Islam. Itu dalilnya. Tapi dalil lain bahwa seperti korban akikah niku adalah dhiyafullah lil muslimin. Suguhane Gusti Allah kanggo tiyang Islam. Kalau sedekah lain boleh, kamu sedekah kepada non muslim boleh. Tapi untuk seperti korban atau akikah tidak boleh. Ini pendapat yang kita anut. Berarti keumuman ayat tersebut ditaksis dengan dalil hadis bahwa korban dan akikah itu termasuk dhiyafullah lil muslimin, suguhaning Gusti Allah kanggo tiyang Islam tok. Daging korban wajib atau nazar seluruhnya harus disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Ya. Perlu diketahui korban nazar penerima harus fakir miskin. Orang yang korban termasuk orang yang wajib dinafkahi orang korban, termasuk orang lain yang mampu, tidak boleh menerima. Makanya hati-hati ki nazar ta ora nek nazar dipisah. Kok ditukokno kresek dhewe werna ijo utawa abang. Iku sampean badhekno wong sing fakir ngoten nggih. Sedangkan untuk korban sunnah yang wajib disedekahkan adalah berupa daging mentah yang masih segar yang memiliki nominal menurut pandangan umum seperti 1 on. Dan disunahkan bagi mudhohi bertabarruk mengambil berkah dengan memakan daging korbannya sendiri, utamanya bagian hati. Sedangkan sisanya disedekahkan bentuk mentahan kesunahan ya. Sing wajib sing mentah seger dikeno wong fakir miskin ku yang penting ada nilainya ya. Harus berupa mentah. Untuk yang lain andaikan dibagikan kepada yang lain. Orang kaya pun boleh ya. Sing wajib dipenuhi gitu ya. Yang lain boleh dimakan sendiri tapi jangan sampai melebihi 1/3. Nah, kulit dan daging korban tidak boleh dijual atau diberikan kepada si penyembelih sebagai ongkos penyembelihan.
tukang bola ora oleh nampa daging utawa kulit atas nama imbalan lho ya. Nek atas nama sedekah boleh. Tani, nah, sing ora oleh atas nama imbalan. Status daging korban yang diberikan kepada fakir miskin adalah hak milik penuh, sehingga boleh dimanfaatkan secara bebas, termasuk dijual kepada orang Islam. Nek penerima fakir miskin dipangan dhewe ya oleh, dikekno wong liya ya oleh, didol ya oleh, asal sing nampa utawa sing tuku wong Islam. Sedangkan status daging korban yang diberikan kepada orang kaya adalah it'am atau hidangan, sehingga hanya boleh dikonsumsi atau disedekahkan dan tidak boleh dijual, asal yang menerima itu orang Islam. Saged dipahami nggih. Nanti kadang iki dadi apa kelah nih panitia supaya mentok duit. Nah, kekno wong fakir miskin, didol wong fakir miskin sedekah maring panitia. Nah, kelah ini. Catatan, orang kaya yang dimaksud adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu orang yang punya harta atau usaha yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan fakir miskin adalah kebalikan orang kaya. Rukun penyembelihan secara umum, tidak penyembelihan saat korban. 1. Orang yang menyembelih harus beragama Islam, non-muslim tidak boleh. Utamanya lelaki yang berakal. Wong wedok oleh. Yang kurang apik, kurang afdol. Wong edan oleh ta ora? Oleh, asal Islam. Nah, kurang afdol. Sebelah wong edan sampean gelem mangan. 2. Hewan yang disembelih dzatiyahnya halal dimakan. Meskipun hasil curian tetap sah penyembelihan, artinya bukan bangkai, tapi haram dimakan karena ini orang lain. Tapi kalau dzatiyahnya haram, nyembelih kucing, senajan sing nyembelih wong Islam tetap batang ya. Wong dzatiyahnya haram. 3. Alat penyembelihan adalah benda tajam seperti besi, tembaga, bambu, kaca. Pokoknya yang bisa melukai. Selain 3, gigi, kuku, dan tulang meskipun tajam tidak sah ini. 3 ini, gigi, kuku, dan tulang. 4. Memenuhi syarat penyembelihan, yaitu 1. Terpotong seluruh saluran pernafasan atau disebut hulkum dan saluran pencernakan yang disebut marik. 2 saluran itu kudu potol-tol. Harus potol-tol. Cara mazhab kita Syafi'i harus potol-tol. Nah. B. Hewan yang disembelih bila sebelumnya mengalami sesuatu yang menyebabkan kematian seperti tertabrak atau keracunan dan sebagainya, syaratnya masih memiliki sifat hidup yang tetap atau disebut hayat mustaqirrah atau disebut belum sekarat. Tandanya yaitu adanya gerakan yang sangat keras setelah penyembelihan dan darahnya keluar memancar atau muncrat. Ya. Kalau sebelumnya ada indikasi kematian penyebab lain seperti tertabrak, harus ada hayat mustatirroh, ya. Termasuk penyembelihan kedua. Nalikane potongan pertama durung potol, di potol penyembelihan yang kedua. Kalau jaraknya lama dan tidak sudah hilang hayat mustatirrohnya, ya jadi bangkai. Tapi kalau jaraknya cepat, meskipun hayat mustaqirrohnya sudah hilang, kalau jaraknya cepat ya, di tanwirul qulub itu sah. Contohnya nalikane nyembelih sepisan ya, gamane mencelat. Nah, durung potol, doh. Next seketika dia ambil langsung diteruskan, boleh meskipun hayat mustaqirrohnya sudah hilang. Saged dipun pahami gitu.
Ada kesengajaan untuk menyembelih, ono keinginan. Jadi nek ono kewan mati gara gulune botol ketiban gaman ya rasah ya merono tujuan nyembelih ini. Kalau mesin potong, kalau ada niat dari ada yang kostumnya ya tidak apa-apa. Nah, kesunatan dalam menyembelih dilaksanakan sendiri oleh mudhohi sing apik ngoten. Nek iso nyembelih dewe orang yang berkorban. Dan kalau diwakilkan pada orang lain, mudhohi sunahnya menyaksikan penyembelihan. Ning ora minangka syarat. Nek sampean kongkonan wong liya kon nyembelih sing apik melu nyekseni kesunatane. 2, mempertajam pisau gamane nek iso sing paling landhep. Aja kelot-kelot ya. 3, tidak mengasah pisau dan tidak menyembelih hewan lain di hadapan hewan yang akan disembelih. Namanya tidak kemanusiaan hewanan. Nek iso nung kewane sandingan dadi silai kacamata kuda tau kaya tiwek ya apa mripate tutupi ya. Karena senajan sandingan ora ketok. Kesunatane ngoten. Ben ora sakake ngono. Termasuk iku mempengaruhi kejiwaan kewan kok. Nek kewan wis rasa wedi rasane dagingnya beda. Kejiwaan. 4, posisi penyembelih dan leher hewan yang disembelih menghadap kiblat. Sehingga sirahe sebelah kidul ya. Sirahe sebelah kidul supaya penyembelih dan leher binatangnya bisa menghadap kiblat dan kepalanya ditarik ke atas ke sumanya. 5, membaringkan lambung binatang sebelah kiri sedangkan kaki-kakinya terikat kecuali satu kaki sebelah kanan, yaitu kaki buris yang sebelah kanan tidak usah diikat, dibiarkan supaya mudah menggerakkan. Ini kesunatan guys. 3 kaki terikat, yang satu sebelah ke belakang sebelah kanan tidak diikat. Kesunatannya seperti itu. 6, memotong leher bagian bawah pada binatang yang berleher panjang seperti onta, seperti angsa lehernya panjang, itu kesunatannya yang dipotong leher bagian bawah ya, istilahnya bahasa Arabnya nahru. Nahru itu menyembelih leher bagian bawah. Dan leher bagian atas untuk hewan yang tidak berleher panjang seperti ayam, kambing, itu leher sebelah atas namanya zabhu, sama-sama nyembelih itu bahasa Arab beda. 7, menggerakkan tenaga disertai tekanan saat peso digerakkan kesunatannya. 8, tidak memutus bagian yang melebihi saluran pernafasan dan pencernakan. Hanya sebatas itu, jangan sampai kotor pisan. Sah ndak? Tetap sah. Makruh ning. Bahkan sebagian ulama haram ting tetap sah. Nganti kotor. 9, menyertakan memotong 2 otot yang mengapit kedua saluran di atas atau disebut wadajeng. Iku pembuluh darah yang mengapit 2 saluran. Nah iku ora potol, biasane matine suwi, bahkan iso ngadeg neh. Nek ora katut disembelih, iku matine suwi malah ngadeg neh. Ya kan. Yang itu sunnah, memotong wadajen atau 2 otot yang mengiri 2 saluran hanya sunnah. 10, membaca bismillah, sholawat dan takbir 3 kali saat akan menyembelih. Ini hanya sunnah, termasuk membaca bismillah itu mazhab kita Syafi'i sunnah. Artinya kalau tidak membaca bismillah tetap sah. Neng makruh, ora apik makruh. Mazhab lain Maliki Tasmin niku berpendapat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Alhamdulillah. 11, sebelum binatang mati tidak terburu memotong kepala, menguliti, memindah ke tempat lain dan memecahkan tulangnya. Ampun, tidak beri kemana ini. Dinteni sak matine lagi dikuliti. Apa meneh sampai ndase di wotol diganjo. Ampun. Sebagian ulama berpendapat haram, tetap sah tapi haram. Karena termasuk takzib, menyiksa niku kewan turun mati wa tambaya. Sebagian ulama berpendapat makruh. Panitia korban ini yang panitia korban ya. Panitia korban dalam hal ini bisa ketua toh, bisa panitia harian atau panitia lengkap sesuai kesepakatan. Iku statusnya sebagai wakil mudhohi. Wakilnya orang yang berkorban dalam pelaksanaan penyembelihan dan pembagian korban tergantung idine mudhohi. Tak pasrai tukokno ya tukokno tok. Tak pasrai nyembelih ya nyembelih tok. Tak pasrai bageno ya bageno. Tak pasrai nukono nyembelih lan bageno ya berarti tergantung kesepakatane wakil atau mudhohi. Nah, jadi panitia tidak diperbolehkan memakan daging korban tersebut tanpa seizin mudhohi. Mau tergantung izinnya kok. Layam dikul wakilu minat tasarrufi illa ma yaqtadihi idnul muwakili min jihadil nutqi atau min jihadil urfi. Berarti wakil bertindak harus sesuai izinnya orang yang mewakilkan. Izinnya mewakil, baik izin secara lisan atau izin secara uruf. Kadang izin secara uruf disalahgunakan ya. Urufnya oleh kok. Tapi dalam masalah di dalam kitab apa ya? Tuhfatul Habib atau kitab Tausyih. Tausyih niku wong sing bagekno daging korban daging akikah boleh mengambil memakan daging akikah padahal tanpa izin, tapi sebatas kanggo sarapan ibam ya lil ibam nek suguhan panganan esuk atau sore pas sore ya suguhan mangan sore. Itu tanda-tanda sudah mahlum ya. Nah, dengan kata lain, wakil itu bertindak sesuai izin muwakil, betul ya. Panitia korban sayukjanya meneliti cacat tidaknya hewan korban yang diterimanya. Diteliti ojo mong. Nah, kadang tidak terpenuhi syarat dan apabila terdapat cacat harus diberitahukan kepada mudhofi untuk diganti yang memenuhi persyaratan atau tetap dilangsungkan sebagai sedekah biasa. Nek reti ono ora muni syarat ya dudu ana kang iki kaya kupinge potol iki mbok ganti tahan letas sembelih atas nama sedekah biasa. Katane dudu ana kan. Panitia korban berkewajiban memelihara, merawat, dan tanggung jawab sepenuhnya atas hewan korban yang telah diterimanya. Artinya ono sesuatu yang ini tanggung jawab panitia kecuali iki yang tanggung jawab panitiane teledor. Nek ora teledor wis tak jaga tenan ana. 24 jam malah dicolong ya. Utawa wis tak pakani kok delalai mati ya wis. Itu berarti ora teteledoran. Nah. Di panitia korban panitia bisa panitia korban berkewajiban meneliti nazar tidaknya korban untuk diadakan pemisahan dalam pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging. Berarti kan ada perbedaan antara pembagian daging korban nazar dengan daging korban sunnah. Andaikan korban
syirkah, satu kerbau untuk 7 orang, salah satu di antaranya ada yang nazar, ya harus dipisahkan. Ambil 1/7-nya, diniati korbannya nazar itu, dipisahkan sendiri, doko kantong plastik sing warnane beda ngoten ya. Nanti tasorofnya kepada fakir miskin ngoten ya. Panitia korban bila menerima dari mudhohi berupa uang harus melalui prosedur wakalah. Dalam hal ini pembelian hewan dan pelaksanaan korban. Karena panitia itu statusnya wakil. Kalau wakil harus serah terima. Ono tembung gampangane ya. Yang perlu diketahui wakil itu harus sesuai izinnya mewakil ya. Tadi saya diterangkan. Kemudian wakil tidak boleh merugikan wakil. Wong kebune regane 21 juta apa mbok toko 24 juta petik. Mulane wakil kudu reti pasaran ya, aja andur harga pasaran. Nek dheweke rugi nemen ya tanggung jawab. Bahkan ora sah atas nama wakil mergane dirugekno. Termasuk wakil ora kena mbati. Nah ana turah kudu diwenehno kecuali ada ikrar sebelumnya. Wong nek ana turah iki tak peke kanggo kemaslahatan masjid atau panitia NU ya. Iku beda maneh. Paham nggih? Ora kena mbati. Ngoten ya. Saking pintere mestine kebune rega 21.000 dheweke iso ngenyang 20. Wala 19 2 jutane dipek ke kantong ora sah iku. Ya. Nek kepengin dipek ya matur Kang. 2 jutane regane asline 33 juta. Aku pengen pinter nek. Iki 2 juta tapae. Nggih monggo. Nek ngene ana epro dhewe. Mulane nek sampeyan kepengin ora usah balekno ana klausul nek iso tertulis diwacakno nalikane bila ada kelebihan korban nanti masuk panitia. Harus jelas ngenten nek ora ngono kok duwe balekno kowe piye. Lebihane kathah niki. Kelebihane kathah pisan ya. Bila panitia itu dia mensyaratkan imbalan boleh. Wakil menerima imbalan boleh tapi imbalan jelas. Ojo meneng-menengan malah njupuk akeh kira. Nah, itu sing ora oleh. Nek wakil ya secara wakalah syar'i ya ngoten ya. Nek imbalan ya jelas pira 2 juta. Bahasane saiki ya jelas aja apa jele uang apa kanggo operasional. Uang operasional, nek jenenge operasional malah kadang lu berarti nek ora kanggo operasional turane engko ya kudu balekno padha ae. Jelas ngoten nggih. Niki nanti bisa di sisi tanya jawab yang selesai ya. Nggih. Katen sementara makalah anu saged kula sampaiaken makin kula buka sisi dialogis. Dicapin, bet nambahin. Nambahin bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya hanya menambah ya tadi kalau ada bahasa-bahasa yang memang perlu dipahami karena ada bahasa yang bisa menimbulkan masalah tadi. Contoh, ada hukum haram makruh dalam dzabihah atau penyembelihan, itu keharamannya atau kemakruhannya adalah dalam konsep penyembelihan, bukan hewannya. Jadi perlu dipahami. Yang kedua, dalam kesunahan kurban ini perlu difahami karena mengapa dari beberapa dari 4 mazhab ini ada perbedaan hukum.
baik itu sunnah muakkadah maupun wajib bagi yang sudah mampu. Jadi barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu ia tidak mau berkurban atau tidak melakukan kurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Dan hadis ini perlu difahami betul. Kalau kita memahami sebuah hadis secara tekstual, ini kita pastinya bingung. Maksudnya aku mampu orang korban berarti kaulan ini tempat panggungan sholat. Bukan seperti itu. Karena fala yakrinu musolanan, fala yakrinu musolanan ini litahdid, karena penekanan. Konsepnya adalah penekanan bagi orang yang sudah mampu, maka di situ ditekankan untuk ibadah kurban. Dan ibadah kurban penekanannya ini konsepnya adalah mampu, bukan hanya seumur hidup sekali. Ini ada juga khilafiyah, nanti bisa nanti penjelasannya kalau dijelaskan di sini nanti kurang nganu karena terlalu panjang kan ya. Jadi intinya kurban di sini tidak hanya seumur hidup sekali, akan tetapi dianjurkannya ini setahun sekali bila itu mampu. Nah, itu hanya penambahan sedikit, ada penyampaian saya serahkan moderator biar disimpulkan. Terima kasih kepada narasumber pada malam hari ini. Sepertinya perlu disimpulkan karena dalam satu topik ini kuat sangat. Apa tambah nih? Lagi. Selanjutnya niki termin tanya jawab. Sebelum ke hadirin, niki wonten Kepala juga. pertanyaan saking ranting-ranting, Bapak Ibu. Malu aja saya ada falam juga. Fala yakroben ya musola. Kakek. Sebelum ke peserta niki wonten pertanyaan dari ranting undangan tengah. Engkang tanglet wonten nggih? Penanggung jawab. Wonten nggih? Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan, panitia kurban musola itu menerima amanat kurban dan juga amanat akikoh. Kalau akikoh itu matang, kalau kurban itu mentah dari warga. Nah, untuk teknis pelaksanaannya, terutama teknis pentasalupanya ini pripun, distribusinya ini pripun. Wonten nggih, nanya nggih. Dan iki padha di tanglet niki kambing, yang korban kambing, yang akikah kambing apa kerbau, yang 6 itu korban, yang 1 itu untuk akikah. Apa 1 korban akikah plus 1 kambing, akikah plus korban? Ngirit. Jadi wonten pertanyaannya setunggal tapi nyabang-nyabang. Nggih wonten warga akikah karo korban, nggih wonten sing kambing akikah setunggal, sing setunggal kambing kaki korban. Niku distribusinya gimana? Atau satu kerbau yang 6 itu untuk korban, yang 1 untuk akikah. Nah niku pripun? Utawa 1 kambing untuk akikah dan korban. Korban dan akikah pada umumnya ada kesamaan hukum. Korban dan akikah pada umumnya ada kesamaan hukum, termasuk masalah binatang yang dikorbankan dan diakikahkan sama, kaitannya usia,
termasuk kaitannya cacat tidaknya sama, kemudian kaitannya yang wajib disedekahkannya seberapa tadi ya. Kalau udhiyah yang wajib disedekahkan untuk nadar atau wajib keseluruhan untuk fakir miskin. Kalau akikah wajib pun sama. Kalau akikah sunnah seperti hanya korban sunnah yang wajib dibagikan fakir miskin, yang wajib ini ya, hanya sebagian yang punya nilai. Hanya bedanya kalau korban itu harus berupa mentahan yang dibagikan. Yang dibagikan harus berupa daging yang mentah dan dalam kondisi segar. Tapi kalau korban tidak harus mentah. Kalau akikah tidak harus mentah. Mentah boleh, bahkan yang baik itu mateng. Jadi yang lain sama. Nah, kalau terpenuhi syarat ini ya panitia ora kangelan matane padha wae, ngoten padha wae. Ini dicampur bukan apa lho. Dagingnya dicampur apa-apa. Nek padha karo korban sunah, akikah sunah ora apa-apa. Kecuali kepinginnya mengambil afdolnya. Aku kepingin akikah tak masak, golek afdole ya dimasak ya beda lagi. Meskipun boleh andaikan tidak berupa masakan ya. Kan seperti itu. Kemudian pertanyaan, kambing satu boleh diniati dua ndak? Nah, akikah plus korban. Iki sarana medite apa sangke? Atau saking rak duwene kepengin untuk ganjaran saakeh-akehe. Ini kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ora sah kabeh. Entuke korban perasaan. Ya daging biasa, sedekah biasa nek menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Imam Romli sah kedua-duanya. Ono sing oleh kok. Lah sing hati-hati ra daripada ngoli ora sah kabeh. Ora sah kabeh. Lah sing hati-hati ya. Nah, apa meneh sugih pisan nek iso loro ngono ya. Kanggo akikah plus korban. Wedhus loro. Ada lagi? Satu kerbau untuk 6 orang atau 7 orang tadi kan maksimalnya 7 orang atau 6 orang ya boleh. Kalau salah satunya ada akikah ya, kalau tidak ada perbedaan tasarrufnya tidak usah dipisahkan, tidak apa-apa, kecuali yang satu nazar, yang satu ya ini dipisahkan, ambil sepertujuhnya yang nazar, kemudian yang lain bagikan seperti itu. Yang menjadi masalah segotnya ya. Segotnya Gimana nyembelih? Kan wakil nyembelih no ati niat no ati yang anu mbok sebut akikah iki korban iki apa meneh niat itu tidak harus ketika menyembelih disebut sedurunge ora apa-apa. Niat no ati ora usah dilafal. Tetapi harus ada niat lho ya. Tek sedurunge utawa nalikane nyembelih. Taukil, bahkan ketika taukil pun boleh ngoten ya. Mas mangken iki atas nama akikah si fulan ngoten ya. Ngoten. Jadi nanti kalau dia saya tampak iki itu berarti wis diniati. Wis diniati, bahkan muwakil sudah niat, nanti wakil tidak niat pun boleh itu. Langsung nyembelih. Ora usah mergane wis diniati oleh muwakil ngoten ya. Boleh niat itu diserahkan sekaligus kepada wakil atau muwakil atau mudhohi sudah meniat sendiri sebelumnya pun boleh. Dalam hal ini longgar ya. Nah, saged dipun pahami. Pertanyaan nomor kali biasanya kita udah tengah dan nomor 2 ini.
Ini terkait tentang panitia yang tidak menggunakan dari korban. Untuk pertanyaan, Yai Arifin Tanami nalikone ngaji bahas korban itu pernah menyampaikan bahwa panitia sebagai wakil mudhofi itu kan tidak boleh makan daging korban walaupun sedikit. Dan sehingga beliau itu memberikan saran disiasati Aisyah wakil mudhofinya itu hanya ketuanya saja. Sing ini ya ini dari pesuruh kan apa itu. Ya. Itu pripun itu. Tadi saya terangkan ya, status wakil itu bertasarruf sesuai izinnya muwakil atau mudhof. Ngaten ya. Berarti nek kon nyembelih ya nyembelih tok. Nek kon bagekno ya bagekno tok. Kon tuku ya tuku tok. Nek ketiga-tiganya nah termasuk bagekno. Iku wakil kena njupuk ta ora wong dhewe diserahno kon bagekno. Ada pendapat yang mengatakan kalau diizini dan izinnya jelas untuk panitia boleh mengambil 1 kilo ya. 1 kilo. Izin jelas bin nutqi min jihatin nutqi ya. Jelas ngomongnya sekilo ya. Iko sing bagian iko ya. Sing muayyan ya. Itu boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ini bagi panitia yang statusnya membagi daging. Tidak boleh wakil mengambil sendiri pembagian daging. Ini karena kaidah fikih itu ittihadul qabid wal muqbid itu tidak boleh. Antara pemberi dan penerima satu orang tidak boleh. Sing ngei lan sing nampa wonge wong siji iku ora oleh. Nah, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak meskipun dari muwakil atau mudhofi sudah izin mengizini. Nah, ya nek iso ya engko kekno wakil wis disak tampakno ngoten. Ya, ngoten. Tapi ya tadi kalau ada izin, ada yang mengatakan bolehlah ada izin padha karo nek ora payu tuku dhewe ngoten. Saumpamane ngene. Jenengan kon ngedolno sepeda motor, kok mbok tuku dhewe ora oleh iku. Mergane antara sing adol sing tuku wonge dadi siji. Kecuali wong sing duwe sepeda motor ngomong, kok nek ora payu tukumu dhewe, mosok ora oleh ngene iku. Kan ngoten ya. Bahkan dulu orang akikah itu pokoke kewan korban diserahno Pak Yai. Aku husnudzon malah iki daginge kon ngepek dhewe. Kon ngepek wong sing nyembelih terserah engko bagian. Kan oleh wong karepe. Wah iku. Kan pembagian daging yang wajib itu berupa mentahan kepada fakir miskin meskipun hanya 1 orang. Iki kekno kiyaine bahkan kiyaine miskin dhewe dipek dhewe kabeh ora iso. Kan ora apa-apa nggih. Sekalipun bagiannya kada. Ora apa-apa ngolehno kok. Sendiri ya. Masrah. Wong muni wis ngopek ku mbok bagekno sak karepmu iku. Karena paling enak itu. Yang tidak boleh itu alasannya tadi ittihadul qabid wal muqbid ya, antara penerima dan pemberi itu sama orangnya itu. Saged dipun pahami lho ten. Nggih ngoten. Wis ora usah dipermasalahkan gitu ya. Ngoten. Oke, monggo. Mengembang pertanyaan Yai ngapunten. Niki pertanyaan sanes ning rada nakal pertanyaane niki. Dewau kan
7 kambing itu lebih afdol daripada 1 kerbau untuk 7 orang. Niku ternyata teng masyarakat ini pun pada memahami niku, sehingga akhirnya panitia itu kerepotan dapat 15 kambing semua. Niku sangat merepotkan untuk panitia. Niku pun terjadi 2-3 tahun terakhir. Wonten boten makot sing niku kan 1 makot nggih. Ada enggak makot yang lain yang 1 kerbau untuk 7 orang niku lebih afdol misalnya. Matur suwun. Kita pede wis. Mahon minyak. Nah, ini kan konteksnya bahasa afdol. Ibaratnya sebuah agama Islam kan sudah memberikan sebuah pilihan. Ya. Jadi kalau untuk masalah panitia kan hanya pelaksana, yang berhak adalah mutawahidnya. Jadi tinggal panitia memilih yang mana itu aja. Ada pilihan yang afdol itu adalah 1 kambing untuk 1 orang, walaupun daripada 7 orang hanya 1 kerbau, atau 7 orang 7 kambing daripada Lebih banyak dagingnya lebih 7 Ora, nek kaitane bandingannya 1. Jadi kalau untuk masalah makot, konsepnya adalah al-afdol. Ini yang memang itu sudah baku karena pilihan. Engkang pertanyaan, apa nggih? Apa nggih? Jadi mantan ibu makote nggih sing afdol nggih 1 lebih 1. Niki wonten pertanyaan sange rame dijawab apa? Monggo ora apa-apa. Ini gini sange peserta mangke menawi pertanyaan sange rame dijawab. Ada pertanyaan. Ada ini nama perwakilan dari ini atau benar saja sebagai Mas nama Matur suwun. Muhammad Khalid dari Ranting Udara. Menarik sekali kajian malam hari ini, dan mungkin kami dimulai rata-rata adalah pokoknya satu mongkol program. Jadi berbagai kata ini untuk ilmuannya. Banyak pertanyaan yang saya tanyakan, kira-kira 3. 1 adalah boleh tidak pemula itu menerima daging atas ikrar upah? Kurang gua nama. Yang kedua, batasan kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Mau rata-rata wong korban itu nek menjadi pulau nak menjadi pulau yo gowone itu yo terus kalau kayu kalau lamun duit kuwi yo ora akeh. Wong termasuk sing tukang nyembelih barang kuwi yo mosok karena terus tak usul lo kalau tidak boleh bagaimana solusinya? Saya boleh pikir. Selanjutnya batasan-batasan hewan kurban yang bisa menjadi nazar itu dengan korenak bahasa seperti apa? Karena nazar itu ngerti wong bisa yo yo muni aku nek panen tulus untuk 10 ton itu wedhus bubuk. Ngerti niku ngerti.
atas nama atas apa? Jadi boten. Karena apa, di masyarakat itu sing ngambil korban itu boten sumbangan uang, tapi sumbangan materi, yaitu materi kayu, boten materi uang. Padahal seharusnya engkang menyediakan itu si korban, boten sing wakil kan niku. Tadi ada kejelasan ya. Kalau atas nama imbalan ada pembagian itu tidak boleh termasuk hakikat jual beli itu. Imbalan ya, jual tenaga namanya, ijarah ya. Kalau atas nama sedekah biasa boleh. Nek tergantung niate sing aweh ngoten ya. Aku niate ora nganggo imbalan, niate yang sedekah boleh itu. Kalau udah segitu ya harus ada uang di luar. Jadi bahasanya sampean uang operasional itu. 400.000. Dijalui uang operasional itu termasuk solusi. Kalau dia ada uang operasional ya jangan atas nama imbalan tapi atas nama sedekah biasa. Bahkan tadi muwakil itu atau mudhohi kekno kabeh ya ora apa-apa. Saumpamane ya kan ora apa-apa. Nah, ada lagi? Nazar. Kalau nazar tadi memang harus bil lafzi. Nazar itu tidak bisa dibatin. Iltizam nafsi wajibna awake kudu bil lafzi. Contohnya nek iki sing kalau bahasa Jawa memang itu maknanya memang hurufnya. Kalau memang bahasa Arab nek aku panen fa'alayya fa'alayya, kata-kata fa'alayya atau fawajaba alaihi alayya iku ketok lafate cetone basa Jawa iku pemaknanya lafat itu tergantung kebiasaane bahasa Jawa. Aku nek panen korban dos ngene padha karo majibna ring awake apa ora. Nah, ngoten ya. Nek jelas aku nazar korban wedhus iku jelas wis ora ihtimal maneh ya. Mergane antara janji dengan nazar beda. Nek janji menurut mazhab kita Syafi'i itu tidak wajib dipenuhi. Makruh kalau tidak dipenuhi. Wong sing wis akad wae kena dibatalkan kok. Contohnya hibah. Kang nek nek rampun dialogi sepeda motorku pengen kan. Ya aku ning durung diserah teremian, Mas ngapunten ora sida. Ngono oleh kok wong durung qabdu. Iku sing wis jelas akad lho ya. Nah, wong meneh janji biasa. Nah, itu nek mazhab Maliki kalau janji itu ditaklekkan seperti nek aku panen, nek aku waras itu jenenge ditaklekkan. Ini mazhab Maliki wajib. Mazhab Maliki wajib itu dalam Al-Kar itu ada. Waktu itu ada. Nah, kalau ditaklekkan wajib seperti halnya nazar. Berarti kalau bahasa Jawa memang sing nilai sampean niku janji apa nazar. Ngoten ae. Memang sampean muni wajibna awake ya dadi nazar. Ning harus dilafalkan. Kalau nazar dibatin kok ora sah. Ngoten. Ngoten. Nambahin. Nggih. Ya, kalau ya ini saya mau jelaskan untuk masalah muwakil. Ini memang ada beberapa versi yang berkaitan dengan upah ujung. Karena memang seorang wakil ini berhak meminta
secara jelas-jelas taklim. Kalau memang tidak ada kejelasan, nah ini di dalam fatwanya ada yang di situ disampaikan seperti itu, kamu potong rambut, penjahit dan sebagainya, itu kan bersama-sama. Jika memang tidak ada akad, ini masuknya adalah kategori pembagian biasa, sah-sah saja. Tapi jika memang daging itu diambil bagaimana ujur atau upah, ini harus ada kesepakatan, harus bisa. Kalau tidak ada kesepakatan, ya tidak boleh dengan itu. Misalnya dengan itu upaya dengan musim bulan dan. Tapi konsepnya hanya saja pembagian, walaupun misalnya kepada yang ya boleh saja nih hanya kita memberikan keadaan seperti itu. Tadi tak tambah ya. Tadi Kang Alif ya. Masalah itu loh. Ono ta ora pendapat kebo siji anggo pitu luwih utama katimbang wedhus siji. Ndak ada. Elatnya dipun terangkan iki wonten wasabun minal ma'zi afdalu minal badanati wal baqarati. 7 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 ekor unta wal baqarati. Wa in kana kullun minhuma aktsara lahman, meskipun masing-masing keduanya itu dagingnya sama banyak. Liti bilahmisyahi, karena daging kambing itu lebih enak wangi. Elat kedua ma'a ta'addudi iraqatid dam, karena mengalirkan darahnya lebih banyak, penyembelihannya lebih ta'addudu iraqatid dam, itu termasuk pertimbangan. Nyembelih wedhus pitu karo kebo siji luwih utama wedhus pitu. Terus di konten sebelum ke peserta ya, saking ada pertanyaan saking nanti untuk terkait korban didistribusikan kepada non muslim karena tetangganya adalah non muslim. Pertanyaannya, bolehkah daging korban diberikan kepada keluarga non muslim tersebut? Kalau tidak boleh, bukan kalau tidak boleh. Kalau tidak boleh itu panitia itu ngakali. Jadi yang korban itu kan ada iuran operasional. Operasionalnya kisi-kisinya 200.000. Ada 200.000. Dan 200.000 niku itu bagi daging, terus dibagi ke kali. Non muslim ranten, non muslim itu orang lain untuk daging. Itu ribu. Bagaimana cara memberikan daging korban kepada non muslim tersebut sehingga tidak menyalahi aturan itu ribu. Pinter nih. Itu apik iku. Apa meneh tes toleransi satu desa memandang itu solusi baik memang panitia membelikan daging. Panitia membelikan daging. Ora ono masalah nek panitia tekor duit dhewe ngono ya. Nek bahasa duit operasional iku isih supaya bahasane operasional kadang ku di rancu. Operasional itu hanya sebatas semua yang kaitannya korban, atau kadang operasional sing cetha ta duit kanggo panitia ngono lho ya, ben cara tasarufe panitia ora nyah-nyih, terserah mbok kekno mbok pek dhewe ya ora apa-apa. Kadang operasional ya bahasa seperti itu kan sesuatu yang terkait dengan
korban tukokno plastik kanggo mbayari wong sing nyembelih ning ditukok dikekno wong non muslim apa termasuk iku kan nek bahasa operasional. Dan ini dimaklumi orang yang mewakilkan maksudnya ya kanggo panitia tukokno rokok nggih monggo, termasuk kanggo sedekah non muslim ya monggo. Kalau diambilkan daging korban, pendapat kuat mazhab kita Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ada yang memperbolehkan? Ada, tapi kaulnya tidak kuat. Hanya non muslim yang dhimmi, kalau dhimmi dan fakir miskin. Itu ada yang memperbolehkan. Jika kita berpendapat yang tidak memperbolehkan, nek nganggo pendapat sing ora ngolehno, kok panitia kadung aweh. Dus pundi solusine? Apa ya mempengaruhi tidak sahnya korban? Tetap sah korbannya. Tapi panitia harus mengganti seberapa banyak yang diberikan kepada non muslim. Andaikan 1 kilo ya ditukokno daging 1 kilo yang sama. Kalau kebo ya kebo nanti dibagikan kepada fakir miskin meskipun 1 orang. Dadi ganti iku nek nganggo pendapat sing orang berarti panitia tanggung jawab ngijoli nggih nukokno. Paham mboten? Tapi tindakan tersebut nek wis ngerti iki jenenge haram. Kalau tidak tahu ya tobat, ora tahu ya ora dosa, tapi ya kudu ganti. Saiki wis ngerti ya. Nek ora ngerti sarana mlubuh ora gelem ngaji ya dosa. Nah, wis dadi panitia kok ora belajar berarti bluboh. Karena jahil yang makdzur, jahil yang disepuro itu ada 2. Qoribun minal Islam, baidun anil ulama. Durung ana kesempatan ngaji mergane lagi Islam, utawa kesempatan ngaji ora ana mergane ora ana sing ditakoki. Saiki ana ngaji ning bluboh ora gelem ngaji berarti orang makdzur dosa. Matane kudu tobat, ngijoli senajan wektu iku ora ngerti, matane. Saged dipun pahami mboten? Nah. Kan panitia. Panitia kan oleh njaluk 5 kilo. Iya, bener. Nggih. Nggih. Nah, tadi sudah saya terangkan. Nah, nanti ya. Nah, tadi saya katakan bahwa korban termasuk akikah itu dia fatullah lil muslimin. Suguhane Gusti Allah kanggo tiyang Islam. Jadi yang penerima harus muslim. Meskipun boleh dijual seperti penerima fakir miskin kan boleh menjual, tetap yang membeli harus wong Islam. Tadi makalah sampean macane ngoten. Pembeli harus orang Islam. Nah, orang kaya boleh memberikan orang lain, boleh asal yang diberi itu orang Islam. Kowe dipanehi penerima, sampean sugih, aku wis wanoh ngetes biasa mangan daging ora tak pangan, tak kena wong oleh. Ning aja didol, mergane sampean wong sugih. Isone wong hadiah kanggo suguhan. Diwenehno wae syarate kudu sing penerima wong Islam. Saged dipun pahami? Mboten tansah. Nek nganu pendapat mau ana pendapat mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i tapi tidak kuat. Nek berpendapat nganggo pendapat sing kuat, dadi bingungi golek sing mazhab Hanafi boleh asal fakir miskin. Satu penanya mohon ya, jika Anda jawab setengah
Belakang. Macam apa ya? Enggak, iku ngarep kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, kenalan. Nama saya Ahmad Yunus dari Ini saya udah pakai konsep diberikan satu orang mawon kita nanti di sini terkait dengan hubungan Enggak aman. nilai aman ya. mempunyai tujuan data untuk program di hari raya dari kasar. Ini yang saya tanyakan ketika di hari raya di kasar ini tidak punya data, tapi di sini punya kandungan. Punya kandungan yang mana untuk jatuh temponya sekitar setengah tahun atau bulan dari daerah itu. Nah ini karena di sini kesunahannya kan, kalau punya data pas pada saat itu kan untuk korban. Padahal untuk tambukan itu punya wajib kan gitu. Nah ini yang diperlukan oleh hutangnya atau untuk berkorbannya. Terima kasih. Ini wonten. Ya, Sampeyan apa disimpulno mau? Aku ora paham. jadi ngeten apa? Kalau untuk korban kan ada kelebihan harta. Nah, Yunus itu ada 10 juta ini. Oke. Dia kan sebenarnya sunnah untuk korban. Tapi punya hutang 9 juta. Kan hitungannya belum mampu. Tapi hutang ini kok jatuh tempo nomor dari kalau betul. Dan itu termasuk kategori mampu nomor betul. Ora apa. Nyarutan wajib korban itu. Ya wis disimpulno. Tapi hutangnya dari jatuh tempo. Ya oke. Nggih. Hutang sebelum jatuh tempo. Sementara ini sudah masuk bulan atau waktunya korban, apa ini termasuk bagian kewajiban? Tetap sudah masuk apa itu? Kan jenenge mampu tadi adalah punya kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi hutang itu termasuk hal yang wajib dipenuhi padha karo utang. Ya berarti kalau dibuat korban sehingga tidak ada sisa untuk beli korban, ya belum disunahkan. Kalau sudah terpenuhi, ya baru disunahkan. Kemudian andaikan tidak ada harta lain selain harta itu, orang di sawah didol duwine mung 10 juta, padahal wis jatuh tempo ini yang kita wis jatuh tempo, kemudian dipergunakan untuk korban. Gimana hukum korbannya? Sah ndak? Tetap sah, neng haram ngeten kok. Sah neng haram. Iki mburu sunnah. Kelangan wajib wis mbak kudu lunasi malah di Golek penyakit gitu. Kata iya. Di perjalanan itu kan bisa untuk mencari kalau memang tidak ada harta lain kecuali sama duwe cageran bahasanya cageran. Orang nyekel duit sawai pirang-pirang, sepeda motornya 5. Ini kan ada. Nah, itu sudah termasuk kategori mampu ini. Mampu. Meskipun belum jatuh tempo, tetap dakwai dianggap mampu. Ngatan meskipun belum jatuh tempo. Nggih. Oke, mau pertanyaan selanjutnya. Oke, monggo. Kali ini. Oke. Jenal. Monggo oke. Aja dibatasi kan setengah siji. Waalaikumsalam.
badhe nyelontake dari ketika dipun Romo Yesus Nantoro mengenai kafir. Kafir itu kan orang kafir hati, orang kafir tinggi, orang kafir suci. Antara sipun beda-beda, non itu nak arti berbeda. Di antara jimblik kayak ini, itu sudah dibedakan langsung kerantan yang berbeda arti itu sakit jumpa ini menurut Paul tapi bersiko, tapi mati jumpa ini apa termasuk dosa, tapi kalau itu kan benar, tapi bersiko kalau tidak disebutkan. Langsung itu mengenai dari kerantan yang berbeda kata-kata sikap. Ada sobat jo. Sikap. Samin. Samin. Tadi ada itu kan apa berpikir hari ini kalau sangat terlalu mikir dini kalau itu betul muslimnya Islam. Ada apa jidik, apa dini? Karena mikirnya mau bukan kan apa itu subur. Quran kami kemudian Ramaya kalau nyuwun tengene surat nopo ayat itu kesane sing ora apa tak itu ngertos dalam persentase Mumtahanah 6. Islam makan tapi gak perlu nganggone ayat surat apa ora tapi mesti karepe ning ora panggunane tak krono aja ora ana apa kula dinten kalau itu kau nanda pada umumnya nanda wong desa itu ya aku duwe bukti ngoten iku apa kali sampe kartu sampe jawab aku duwe bukti nek oleh nabul pari iku metu apa korban sapi utawa wedhus aku duwe bukti napa sapi kali kartu bedakan antara tembung Jawa karo matur suwun kira-kira bermanfaat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau yang konten sekarang ya terkait status kafir, kalau Imam Nawawi membolehkan kepada kafir Ibnu Abu Hanifah. Ada Al-Majmu' ada Al-Qudawi juga ada. Terkait ini kan ada kaulus yang membolehkan memberikan korban kepada kafir dan ini ingkang tetanggil itu saudara sikap. Jadi kok masuk kafir ini halfi atau zindik nopo itu. Sehingga kalau ikut pendapat niku nggih. Betul nopo maksudnya. Ini kalau membantu jadi konsep pun penting itu jadi orang Muslim, orang Islam, sing orang orang Islam, itu ngelanut aturannya negara ini masuk ini gampang ya. Yang kedua tadi masalah uni, bahasa unian bahasa Jawa, gitu hanya perbedaan bahasa. Ini Arabnya kan nadar tuh misalnya kok Wong Jawa nih aku duwe terus niku statusnya sama selama niku binuti niku pakai lisan diucapno itu sampun memenuhi status. Ini saya bacakan ibarat Hasyah Hujairami alal Khatib qala Ibnul Mundhir ajma'atil ummatu ala jawazi it'ami fuqara'il muslimina minal udhiyati. Ulama sepakat bahwa memberi makan fuqara muslim, fuqara orang Islam dari daging korban ini sepakat ijma ulama boleh. Wakhtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmati. Khilaf ulama mengenai memberi suguhan orang fakir ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah selain kafir harbi, kafir yang halal darahnya itu, termasuk murtad itu ya ahlu dhimmi. Bahkan seandainya orang murtad sebelum murtad dia korban,
orang murtad dia korban sendiri ketika dalam kondisi Islam itu korbannya sah. Setelah korban selesai murtad itu tidak boleh dia mengambil korbannya sendiri karena dia murtad. Nah ya. Padahal dheweke fakir pisan ora kena mergane nganut pendapat. Tapi tadi sudah saya garis bawahi waqtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmah. Farakhasa fihil Hasanul Basri. Ada yang memperbolehkan, Hasan Basri ini tabi'in. Wa Abu Hanifah, Imam Abi Hanifah, wa Abu Thawr. Ada yang memperbolehkan. Ini dalam Hasyiah Abu Jairami. Tadi kalau ditanyakan boleh berbuat baik kepada non muslim yang tidak memerangi, boleh, sedekah boleh. Nah, ayatnya surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, dua ayat. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Nah, jelas ya. Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah 8 sampai 9, dua ayat. Ini langsung nomor tutup ini. Lanjut mawon. Ini kalau Ya dengan kalau pasangan. Mikir ngaji. Pak Guru ini. Dia mau mencoba perdana. Matur suwun kesempatanipun kula badhe namung kaitan korban khusus kaitan kali umur. Beberapa wau sampun mengambil Pak Yushan tentang umur hewan untuk bisa dibuat korban. Di Kota Lampung di orang tua saya, di sana itu banyak sekali sapi-sapi yang dikembangkan dengan penggemukan. Pertanyaan saya, bolehkah apabila syarat-syarat maksimal sudah terpenuhi semuanya kecuali hanya 1 tahun, tahunnya belum terpenuhi tetapi gemuknya sangat menjanjikan, apakah itu boleh digunakan untuk korban? Karena yang sekarang ini menurut kula daging enak dan tidak enaknya saya sampun mau dipun utarakan benar-benar kan yang dosa itu saya penting untuk daging korban rasanya betul apa di ukmi itu menurut kula itu pertanyaan saya kawula kaitan kali belum terpenuhinya umur. Pekaten saya kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sapi. Tadi saya terangkan bahwa ibadah korban itu ada nilai ta'abudinya, sehingga harus ada prosedur memenuhi syarat ketentuan. Tidak sekedar hanya sisi sosial, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat atau orang Islam, tidak seperti itu. Sehingga harus terpenuhinya syarat. Kalau sapi kerbau atau kambing kacang itu harus 2 tahun, minimal 2 tahun. Tidak harus pohon, tidak apa-apa. Kalau biri-biri atau gibas, atau disebut domba yang berbulu tebal itu atau disebut suf atau bulu apa jual ya,
itu minimal setahun atau sudah powel minimal umur 6 bulan. Kalau onta 5 tahun, berarti dengan demikian korban sapi meskipun gemuk tapi belum usianya, ya tidak sah. Kalau tidak sah, korbannya tidak sah, tapi sedekahnya tetap sah, katanya. Ono wae nganut pendapat sing kudu korban rupa sapi, wedhus, onta. Nek nganut pendapat kaul-kaul liya sing penting nyembelih kewan ya oleh asal ora tikus. Mulane ana pendapat sing olehno iki perlu diikuti oleh orang yang fakir, ora iso korban untuk menghilangkan tomak. Wis ora gelem korban kepengin tok tamak ya. Nek ora iso korban nyembelih pitik wae ya. Nganut sing olehno termasuk Ibnu Abbas niki. Nyembelih pitik utawa nyembelih bebek. Ira kok udang. Ya katanya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Turki. Nama saya Hasim dari Negara Martini yang menanyakan tentang terkait rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan di situ disyaratkan orang Islam, kemudian diutamakan yang berakal, artinya tidak berakal juga boleh. Ya. Saya menjumpai beberapa atau di makam karena itu misalkan ada hewan yang sudah mu'alaf, sudah terlatih seperti anjing atau apa bisa berburu, kemudian melukai hewan-hewannya sampai meninggal, tapi tidak dimakan dagingnya. Memang hewan itu tujuannya untuk melukai saja, itu kan dagingnya halal boleh. Kemudian di sini syarat yang ketiga, ini alat penyembelihan harus yang tajam berupa besi, bambu atau kaca, gigi, kemudian cakar atau tulang itu kan tidak bisa. Nah, statusnya kalau hewan yang malam ini mematikan hewan-hewannya, itu statusnya sebagai wakil atau bagaimana? Ini statusnya hewan yang membunuh tadi sampai membunuh hewan-hewannya, apakah ini jadi wakil atau bagaimana? Atau ini alasannya kenapa kalau hewan yang malas diperbolehkan? Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wakil berarti nggak boleh makan dagingnya. Hewan, jadi ada hewan buruan yang dimakan oleh hewan yang sudah dilatih. Ya, orang dimakan, diterkam. Diterkam. Syarat sah dimakan tidak menjadi bangkai dengan cara disembelih itu kalau binatangnya jinak, bisa ditangkap. Kalau hasil buruan binatang liar yang sulit ditangkap, itu tidak harus sembelihan yang saya terangkan tadi. Ini sah, dan jika yang berburu orang Islam memakai benda tajam, tidak pakai senapan yang pelurunya tumpul, tidak pakai ketepel yang tumpul pakai batu, yang sah itu pakai sumpit atau pakai anak panah atau pakai tombak itu, atau pakai binatang yang terlatih meskipun anjing yang terlatih. Ukuran terlatih itu sesuai kemampuan orang yang melepaskan.
Nek kon nangkep ya ditangkep, nek kon lepas ya terlepas. Itu sudah terlatih dan teruji. Meskipun hasil tangkapan binatang yang terlatih itu tidak sempat disembelih karena sudah mati duluan, asal matinya jelas karena terkaman binatang yang terlatih, bukan karena lain, seperti kena sumpit kemudian jatuh natap watu legek mati. Iki matine sebab natap watu apa kena sumpit. Itu ada dua faktor. Kalau ini tidak jelas, ini haram dimakan. Kalau jelas kematiannya seperti tadi, maka halal dimakan, meskipun tidak ada kesempatan untuk disembelih, ngaten ya. Tapi kalau masih ada kesempatan disembelih masih hidup, ya harus disembelih seperti urutan tadi. Saya dipun pahami ya. Ngaten. Jadi ya syaratnya yang melepaskan orang Islam ya, yang berburu orang Islam, dan binatangnya terlatih. Nah, ngaten ya. Pertanyaan terakhir gitu. Makin kirang makin dia dari kemarin. Tadi kayak jaga. Dua-dua. Ada mawar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asma'ullah Ahmad Malik saking Malireso. Pada tanggal, apakah sebelum akikah boleh berkorban atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, seumpama mau akikah itu harus domba atau wedus, atau boleh kerbau atau sapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa satu kaki, bisa dua kaki. Dibuka nih. Yang sewu, karena beberapa pertanyaan termasuk ada yang dijawab ke saya dari jamaah, jadi saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana hukumnya membagikan daging korban dalam keadaan sudah matang atau sudah jadi gulai atau sate? Singkatan mesti panitia. Kemudian yang kedua, apakah boleh yang dibeli oleh korban diberi kepala kerbau atau kambing? Suwun kiai. Tadi sudah jawab. Mau yang pertama apa? Mau yang pertama apa? Akikah sebelum akikah korban dulu. Oh, sedurunge ana takon. Terus aku gimana akikah napa? Atau ya. Daging korban. Waktu pembagiannya itu adakah masa waktunya atau tenggang waktunya? Karena kami pernah mengalami di waktu hidup di perkotaan itu dalam kepanitiaan itu dalam satu masjid itu sampai 50 kambing sampai 30 kerbau kan seperti itu. Akhirnya muncul inisiatif buat kornet, dibuat kornet atau dibuat biar lebih tahan lama, dan ini diperuntukkan di saat adanya bencana, adanya yang lebih membutuhkan. Ini kami dapat di kerjasama atau sate. Itu nih pun gitu, pun ya. Sebelum korban akikah. Sebelum korban, sebelum akikah korban. Ini dua-duanya sunnah semuanya. Kedua-duanya sunnah semua. Lebih utama mana antara korban dan akikah? Lebih utama korban. Lihat momen.
korban akikah itu lebih Nanti utama. ya. Lebih utama mana korbannya? Kalau pilihan dua lebih utama korban. Ojo nganu pendapat siji karo loro. Imam Rafi'i. Kata ya. Nggih. Kenapa? Waktu akikah itu longgar dan ulama sepakat, mazhab kita Syafi'i sepakat itu kalau akikah sunnah, kalau korban itu ada yang berpendapat wajib. Dan tadi tidak ada amal yang dilakukan oleh manusia atau ibnu Adam di hari yang lebih dicintai oleh Allah min iraqatid, dan itu ya korban, maksudnya korban ya. Tadi ya lebih boleh enggak kalau akikah? Ya boleh, tapi utamakan korban. Kalau akikah nanti tidak apa-apa dan waktunya longgar. Ya wis ora usah iku ya kon golekno makhote ngoten ya. Kon golekno ibarate ngoten ya. Karena waktu akikah tuh longgar, tidak harus di momen waktu korban ya. Kemudian bolehkah akikah dengan menggunakan kerbau atau sapi? Boleh. Nah, tadi sudah saya katakan, satu kerbau boleh untuk 7 orang meskipun beda niatnya ya. Tadi untuk kemudian bolehkah orang yang menyembelih angsal ndas pedus utawa kebo itu atas nama sedekah atau atas nama imbalan? Sudah saya jawab tadi. Kemudian apa tadi? Daging korban matang. Tadi yang pokok, yang peniku sing wajib iku dibagekno fakir miskin senajan wong siji sing duwe nilai dalam kondisi mentah dan segar. Yang seperti nilai itu kita seperti 1 on itu wajib, tapi afdole, pertanyaan afdol bisa nganu, afdole dalam kondisi mentahan kabeh ngoten, afdole ngoten. Jadi yo tetap sah asal ada yang dibagikan dalam kondisi mentahan kepada fakir miskin. Tadi kalau dibuat kornet atau sarden itu boleh ndak? Asal ada bagian yang tertentu dibagikan fakir miskin dalam kondisi segar boleh. Apalagi ini dalam kondisi hajat. Wes duwe daging kabeh sak manoh-manoh ya. Padahal di sana ke mana? Di sana ya jauh. Di Palestina. Kelaparan butuh, boleh dibagikan sana, boleh enggak? Boleh menurut pendapat bahwa naqlu lahmit udhiyah diperbolehkan. Ada yang tidak memperbolehkan, tapi ini ya khilaf lagi. Yang tidak memperbolehkan apakah keseluruhan, apakah yang pokok tadi, yang pokok yang mentah sedikit yang dibagi-bagi. Ini ya khilaf atau keseluruhan. Ini khilaf ya, wis bahasan mbok apa-apane ya khilaf. Sampai kapan nih? Sampai kapan? Kemudian nek wayah korban iki kan daging pirang-pirang tak bagekno. Tadi sudah saya terangkan, kalau masalah penyembelihan itu sampai batas terbenamnya matahari tetap sah. Jadi dengan demikian seandainya pembagian di luar hari tasyrik kan ramah masalah, boleh ya. Nah, bahkan itu diterangkan, bolehkah menyimpan daging korban? Dulu Rasulullah pernah melarang. Mungkin ini. Dulu Rasulullah pernah melarang lebih dari 3 hari dulu. Tapi Rasulullah kemudian memperbolehkan. Berarti andaikan disimpan jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu makruh, ora apik. Ning oleh, ngoten ning oleh. Kemudian andaikan ini yang mau disimpan itu yang mana? Untuk bagian
yang disimpan itu bagikan yang dibagikan daging yang dibagikan jangan disimpan karena ini dibutuhkan. Jangan menyimpan lebih dari 3 hari, makruh. Andaikan kamu simpan ya dagingmu bagianmu dhewe ngoten lho. Sing bagiane wong liya ndang dibagekno aja sampai luweh saka 3 dina. Tetep sah pun, tetep sah ning kurang apik iku makruh ngoten nggih. Nambahi wis Alhamdulillah sudah selesai pengajian teologis pada malam hari ini. Semoga ada pengajian teologis selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai pengajian teologis pada malam hari ini. Simpulan yang bisa saya simpulkan dari semua pertanyaan itu bahwa at-ta'ah itu anta'budallaha ma yurid la ma turid. Jadi taat itu adalah kau menyembah kepada Allah, nyembelih sembelihan sesuai yang dikarunia Allah, orang sing dikarunia. Agaknya pengen ini tapi bisa orang pengen ini ya. Nah itu termasuk salah satu ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Dan wallahu a'lam bishawab. Kami selaku moderator mohon undur diri. Sudah ya. Mari kita tutup majlis ini dengan tasbih dan sholawat bersama-sama. Subhanallah.